Perawat sudah membaca rekam medis, sudah mencuci tangan 6 langkah, dan sudah mempersiapkan alat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Bella. Tujuan saya tercatat di sini adalah untuk memandikan ibu supaya bayinya lebih nyaman, dan saya juga akan melakukan perawatan pariwisata untuk ibu. Sebelumnya, betul ya Bu dengan Ibu Tika dan usia 10 tahun? Betul. Baik Ibu, apakah Ibu berkenan untuk saya mandiin bayinya? Berkenan. Oke, kalau begitu nanti saya akan melakukan memandikan bayinya kurang lebih selama 15 menit, dan saya mau izin membawa bayinya ke ruang perawatan anak Ibu. Boleh? Boleh. Permisi Bu. Saya bawa ya Bu. Baik, setelah bayi dibawa di ruang perawatan anak, diletakkan, lalu kita sudah menyiapkan semua peralatan untuk memandikan bayi. Setelah itu, sebelumnya, pastikan AC ruangan dan kipas angin sudah mati. Pastikan suhu ruangannya sudah normal dan sudah menutup privasi. Baik, setelah itu saya akan melakukan tindakan memandikan bayi. Yang pertama, kita buka bedongnya terlebih dahulu. Permisi ya adik, mau mandi ya dek? Kita buka bajunya. Sebelum memulai tindakan, kita perlu mengecek suhu dari bayi tersebut menggunakan termometer. Baik, sembari kita menunggu termometernya selesai, kita bisa inspeksi bagian kulit bayi. Terlihat tidak ada tanda-tanda sianosis atau kebiruan dan tidak ada retraksi dinding dada ya. Selanjutnya, suhunya juga normal, tidak terjadi hipotermi. Nah, setelah itu kita bisa buka kotaknya. Dek mau mandi ya, Dek. Kita lepas semua pakaian bayi dan kita bisa menaruhnya di bak yang kotor. Baik, jangan lupa ditutup menggunakan handuk supaya bayi tetap merasa nyaman dan aman. Setelah itu, kita bisa membersihkan bagian muka bayi menggunakan kapas. 2 kapas untuk bagian mata, dari dalam keluar. Kita balik, taruh dari dalam keluar, taruh ke bengkok. Lakukan hal yang sama di bagian sebelahnya. Setelah itu kita membersihkan bagian talinya bayi menggunakan 2 kapas juga, dari bagian atas ke bawah. Sebelah sini juga ya adek, atas ke bawah. Nah ya. Setelah membersihkan bagian mata dan telinga, kita juga membersihkan area muka menggunakan 2 kapas lagi. Bagian kanan, taruh bengkok, bagian kiri, taruh bengkok. Nah, setelah itu kita akan membuka bagian handuknya, lalu kita bersihkan bagian genitalia. Karena ini perempuan, jadi membutuhkan kapasnya 5. Kita bersihkan dari adik, permisi adik, dari bagian labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan bagian tengah. Semua kita lakukan dari atas ke bawah. Ya, genitalia sudah. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian ekstremitas bayi menggunakan air hangat. Sebelumnya kita perlu mengecek air hangat terlebih dahulu menggunakan termometer. Dicek dengan suhu 30 derajat ya. Oke, ini sudah 30 derajat. Atau kita bisa melakukan pengecekan suhu menggunakan telapak tangan kita jika tidak ada termometer. Seperti ini, dan dirasa sudah cukup hangat, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, maka itu sudah aman digunakan untuk bayi. Selanjutnya kita akan mencelupkan waslap untuk membersihkan bagian ekstremitas pada bayi. Dilakukan dari ujung tangan ke bawah ke depan. Lakukan hal yang sama pada sisi yang berikutnya. Dengan sisi yang berlainnya tentunya. Lakukan hal yang sama dari ujung tangan depan, bawah. Sudah ya adik, kita bisa taruh di bak. Selanjutnya kita ambil waslap yang baru dan menggunakan sabun. Jadi kita pakai sabun ya adik. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita lakukan bagian kebalikannya.
Mandiri adik. Kita sudah. Setelah ini kita akan membopong bayi dan membilasnya di bagian air hangat. Permisi adik, yuk kita mandi yuk. Jangan lupa untuk cara memegangnya, bagian ketiak kita pegang supaya tidak terjadi banyak pergerakan pada bayinya. Kita bisa mencelupkan di sini menggunakan air hangat. Dan jangan lupa kita juga balik posisi bayinya. Ya, kita lihat ya. Dengan tetap memegang bagian ketiak supaya bayi tidak banyak bergerak. Ya, udah yuk adik. Jika sudah cukup, kita bisa pindah ke handuk yang bersih. Jangan lupa tetap dibalut menggunakan handuk supaya bayi tetap merasa hangat. Nah, setelah itu kita bisa melakukan inspeksi dan perawatan tali pusat. Dilihat tidak ada tanda sianosis dan tidak ada tanda infeksi serta kekuningan. Tali pusatnya juga normal. Berikutnya kita akan melakukan perawatan dengan menggunakan ASI ibu yang sudah disiapkan dalam kom kecil. Dioleskan ke bagian pinggir-pinggirnya. Oke, jika sudah, kita bisa memberi minyak telon. Saat memberi minyak telon, kita bisa sembari memijat bayi dan memberi nyanyian supaya bayi merasa lebih tenang. Oke, jika sudah, kita bisa membedongnya. Ayo adik, kita pakai baju dulu ya adik. Baik, yang pertama kita akan menggunakan popoknya dulu. Usahakan mengikatnya di bagian di bawah tali pusat dan tidak terlalu kencang. Selanjutnya kita pakaikan bajunya. Bisa. Ya, selanjutnya kita bedong. Dan saat melakukan pembedongan, usahakan jangan terlalu kencang karena tujuan dari pembedongan adalah agar menghangatkan bayi, tidak untuk membuat bayi kakinya lurus atau bagaimana gitu. Setelah itu kita pakaikan penutup kepala kondisi ya, Dedek. Nah, memandikan bayi dan perawatan tali pusat sudah selesai. Selanjutnya akan memberikan bayi ini kepada ibu bayinya. Klik. Baik ibu, saya sudah memandikan bayi ibu dan merawat tali pusat. Ini bu, ya bisa. Ya, tadi rewel ya bu sebelum dimandikan karena mungkin kurang nyaman. Nah, saat dimandikan tadi bayinya kooperatif dan tenang. Terus sekarang sudah terlihat terlelap dan lebih nyaman ya bu. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke bu, nanti saya akan kesini lagi pada pukul 1 buat pijat oksitosin ya bu. Baik, saya akan kembali ke ruang perawatan. Jika ibu butuh bantuan, bisa menekan tombol ya bu di samping. Terima kasih bu. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 telah dilakukan memandikan pasien dan perawatan tali pusat kepada ibu atas nama Tika dengan usia 20 tahun. Respon bayi sebelum dilakukan perawatan tali pusat dan dimandikan, bayi rewel dan merasa tidak nyaman. Saat dilakukan tindakan, bayi kooperatif. Selanjutnya setelah dilakukan tindakan, bayi merasa lebih nyaman. Untuk tindakan selanjutnya itu akan pemberian pijat oksitosin pada pukul 1. Purwokerto 20 November 2023 tertanda perawat Bella.